Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan pendaki gunung. Hobinya menjelajah, hobi bertahan di tempat terbuka di alam. Dan nanti kita akan banyak belajar tentang mendaki gunung itu apa saja, persyaratannya atau keseruannya bagaimana. Baik, selamat datang Kang Irsyad. Oke, panggilannya Kang Irsyad. Siap. Dari mana ini? Jauh-jauh kelihatannya. Waduh, ini aneh kebetulan dari kamar aja sih ke sini. Oh. Dari kamar ke sini gitu pakai baju seragam aja. Itu seragam apa itu? Ada tulisan ini Taraksa itu apa tuh? Taraksa nama angkatan diambil dari bahasa Sangsakerta. Artinya? Serigala. Taraksa. Angkatan apa itu maksudnya? Jadi di komunitas aneh di Pendaki Solid Indonesia itu Pendaki Solid Indonesia. Pendaki Solid Indonesia itu ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Nah, Pendaki Solid Indonesia itu berarti komunitas pendaki begitu? Iya, komunitas pendaki. Dan ini angkatan ke? Pertama. Untuk yang di Jawa Barat sebenarnya. Yang pusatnya kita ada di Brebes, Dad. Oke. Pusatnya di Brebes. Tentang pendakian, mendaki gunung. Sudah hobi mendaki itu sejak usia berapa tahun? Sejak 2016 hobi mendaki gunung. 2016. Udah cukup lama ya. Alhamdulillah. Sudah berapa gunung yang taklukan kalau boleh tahu? Kalau untuk ditaklukkan sih enggak Tat ya. Maksudnya kayak yang sudah sampai puncak gitu. Sudah sampai puncak Tat ya. Gunung Cermai. Terusnya Guntur juga dulu sudah. Gede sudah. Pangarango sudah. Lembu sudah. Terusnya Solasih sudah, terusnya banyak juga Perahu ya? Sudah. Oh. Alhamdulillah. Dan ada juga yang nggak nyampe itu juga ada ya? Ada juga yang nggak nyampe. Bisa jadi lebih banyak lagi pengalamannya. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya ini buat teman-teman yang di rumah yang pengen jadi pendaki juga ya. Syarat untuk persiapannya apa saja sebenarnya? Persiapannya untuk dilakukan. Pertama sekali itu fisik, pasti itu fisik. Fisik harus sehat. Harus sehat, jelas. Fisik harus sehat. Yang pertama, yang kedua itu yang namanya barang bawaan ya. Itu dari segi makanan, kelengkapan. Ya ada 2 kelengkapan ya. Ada kelengkapan pribadi, ada kelengkapan individu. Individu tuh yang buat kita sendiri kayak contoh jaket, baju ganti, pakaian, sepatu. Notice juga nih buat temen-temen, jangan mendaki pakai sendal karena kalian nggak tahu yang ada di hutan tuh apa. Takut kaki kalian kena karang kah, kena batu kah, gigit ular. Notice nih ya. Apalagi sendal jepit itu ya. Jepit itu berbahaya. Tajam itu tembus itu. Berbahaya. Sepatu yang di atas mata kaki kalau bisa. Yang di atas mata kaki. Sepatu gunung, bukan sepatu yang kayak sepatu sekolah gitu, enggak ya. Jadi sepatu gunung. Terus jaket, tas, carrier gitu. Nah, celana juga baiknya celana panjang. Celana panjang. Gitu. Karena kita nggak tahu ada tumbuhan apa aja nih yang di dalam hutan nih. Entah dia tuh menyebabkan gatel, entah apa gitu. Berarti kaos kaki pakai juga ya? Kaos kaki pakai juga, wajib gitu. Sebenarnya serunya naik gunung tuh apa sih? Serunya apa ya? Kayak mungkin kayak peribahasa kayak bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kesenangannya itu adalah ketika di puncak. Ketika bisa melihat itu ya. Pas di bawah nih kayak wah udah capek-capek nih, pintar di puncak kita akan dibayar lunas dengan pemandangan ABCD segala macam. Tantangan berarti ya. Tantangan keindahan alam. Dari pengalaman mendaki itu yang paling berkesan ada nggak pengalamannya? Sebenarnya yang paling berkesan tuh 3 Waktu menginjakan kaki, proses menginjakan kaki itu ke atap Jawa Barat, yaitu Gunung Cermai. Terusnya waktu kita pendakian ke Gunung ke Gunung Cikuray, itu juga sama juga nggak sampai puncak sama kayak Selamat kemarin. Dan terakhir ke Gunung Selamat. Oke, kenapa kemarin nggak nyampe Selamat? Itu kemarin kabar-kabarnya sih ada sesuatu yang aneh gitu ya. Mungkin boleh sedikit cerita di sana itu. Ada apa di situ? Jadi awal berangkat aneh itu tanggal 13 Mei kita start dari 13 Mei itu berarti bulan Mei. Syawal apa belum? Syawal Syawal ya setelah lebaran.
tanggal 13 Mei kita mulai berangkat. Jadi ini tuh kita total pendakian 5 orang lah. 5 orang. Ya. Kita berangkat dari Cikarang, dari base camp kita Pendaki Solid Indonesia. Kita punya base camp juga di Cikarang. Oh iya. Bekasi ya. Bekasi. Kita start dari situ menggunakan mobil. Itu start sekitar jam 8:30 atau jam 9 lah, ada lupa gitu. Jalan pakai mobil gitu kan. Kita nggak lewat tol lah, karena informasi yang kita dapat tol tuh kalau malam one way harus balik semua. Makanya kita ngalah, kita nggak lewat tol sama sekali. Akhirnya kita terus sampailah kita di Tegal di daerah Tonjong, yaitu di salah satu rumah temen Nana namanya Mas Haris. Kita ketemu sama bapaknya, ibunya gitu. Itu dari Bekasi ke Gunung Slamet berapa hari itu? Dari sehari nyampe itu? Berangkat jam 9, jam 5:30 tuh kita udah di rumahnya Mas Haris di Tegal, di Tonjong. Nah sampai di Tonjong itu kebetulan juga ayahnya Mas Haris nih salah satu pelatih di komunitas kita yang di pusat, yang di Brebes. Pelatih dulunya, mantan pelatih komandan lah, kita nyebutnya pelatih itu komandan. Dan mantan TNI juga gitu. Dan beliau juga udah naik Gunung Slamet via yang kita mau naikin tahun 1990-an lah kalau nggak salah. Beliau cerita tuh udah berkali-kali atau gimana, beliau cerita. Nah sebenarnya waktu kita ngobrol-ngobrol sama ayahnya Mas Haris sama bapaknya nih, bapak Mas Haris sempat menyampaikan gini, pokoknya kalau Gunung Slamet itu turun kabut gitu ya, tandanya mau hujan, gitu, tandanya mau hujan. Ya istilahnya ya yang aneh tangkap, wah ini gunung lagi nggak baik-baik aja nih kalau turun kabut gitu. Terus ditanya lagi, mau pakai apa ke sono? Kita pakai mobil Pak, mobil ya. Itu kan jalanannya begini-begini katanya kan. Tapi kondisi udah tahu belum kalau saat itu udah berkabut? Belum. Oh. Karena nggak kelihatan dari kita kan. Terus jalan lah kita ke, abis itu selesai briefing dengan orang tua Mas Haris, foto gitu. Kita jalan lah, lanjut lagi tuh sekitar jam tujuan jalan. Jalan pakai mobil lagi, kita ke daerah Sirampok. Nah itu jalannya mungkin yang orang Tegal tahu ya, itu jalannya nanjak ya Masya Allah, sampai mobil kita tuh overheat, panas. Overheat, panas. Habis itu diparkir dulu, diademin dulu, kasih air, diisi radiatornya gitu kan. Setelah itu lanjut lagi lah kita, sampailah kita kepada mau hampir Desa Kaliwadas itu di bawah. Nah di tengah perjalanan mau ke Desa Kaliwadas itu, karena mobil ini nggak kuat nanjak dengan isi penumpang, akhirnya kita turun semua, menyisakan satu supir, Mas Haris. Jalan kaki itu? Enggak, nebeng sama orang pekerja jalan, karena di situ jalannya habis ada yang longsor. Akhirnya kita di situ ini nebeng lah sama yang kalau kata di sini tosa Oh iya. Motor udah 3 tuh. Motor tapi ada baknya gitu. Itu kan buat ngangkut alat. Tapi kita di situ nebeng gitu. Kata bapaknya boleh. Akhirnya kita naik lagi. Oke, naik situ. Sampailah kita di pertigaan. Di pertigaan itu kita tuh kayak mobil ini udah nggak bisa ditumpangin ke atas sampai Desa Kaliwadas. Jadi ngalah kita untuk naik ojek karena melihat kondisi jalan yang Masya Allah rusaknya. Akhirnya kita naik ojek. Jadi rute jalan itu belum masuk ke area gunung ya? Belum. Masih di kaki, Masih di kaki. Akhirnya kita naik ojek, sampailah di base camp itu sekitar jam 10:30. 11 siang. Sampai base camp 11 siang. Ana sempat ngobrol sama warga setempat. Sempat ditanya juga, Masnya mau lewat jalur mana naiknya ke Gunung Slamet? Sawangan, Permadi, Bambangan. Oh, banyak jalur lagi. Gitu kan. Ane bilang kita nggak tahu Mas, kita ngikutin temen gitu kan. Ya, yang tadi siapa namanya? Mas Haris. Sebagai leader saat itu ya. Sebagai leader. Dia juga yang udah pernah ke situ gitu kan. Terus tapi Masnya ini udah pernah naik gunung, ditanya sama orang sekitar situ.
Ane bilang udah mas. Tapi selamat belum? Tapi selamat belum. Iya. Nah dia nanya tapi udah pernah selamat belum? Ane jawab belum. Gitu kan? Iya. Belum. Nah ketika itu Ane dan tim itu dibilangin sama warga setempat. Pokoknya saya tidak menyarankan naik Gunung Selamat via ini karena jalur saya itu 12 jam. Pas dia ngomong jalur saya 12 jam, Ane tanya dong, masnya yang buka jalur pertama kali? Iya mas, saya yang buka jalur pertama kali. Jalur saya tuh ada 3, jalur legenda, terus sama jalur yang satu lagi yang kedua ditutup, yang satu lagi ada jalur namanya jalur 9 Punggungan Naga. Jalur 9 Punggungan Naga. Punggungan Naga. Kenapa disebut Punggungan Naga? Karena treknya tuh begini, naik bukit, turun, naik turun. Kayak punggung naga. Nah, dan ada 9 berarti. Kurang lebih 9. Kurang lebih 9. Ya, seharusnya gitu sesuai nama ya. Sesuai nama. Nah, ketika itu kita nungguin Mas Haris cukup lama tadi situ. Karena mobil dari bawah ini curiga nih kok nggak sampai-sampai nih mobil gitu kan. Zuhur lah, masuk waktu zuhur. Tiba-tiba jam 12:30 itu warga ada yang info ke kita salah satu ojek namanya Pak Suripto. Anda masih ingat namanya Pak Suripto? Pak Suripto bilang tuh Mas Haris sudah di base camp. Berarti aneh ada tanda tanya nih Tat, kendala apa nih mobil gitu kan, kendala apa nih mobil. Akhirnya kita nyusul ke base camp dan bener aja Mas Haris bilang bro mobil nyangkut. Oh nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan karena kayak yang kita bawa mobil sedan dan itu ceper Tat. Emang itu bukan mobil buat off road dan bukan buat ke gunung. Iya. Mobil temannya Mas Haris gitu. Bro mobil nyangkut gitu kan. Ngegantel istilahnya mobil tuh begini Tat. Jadi dia udah begini nih gantel. Akhirnya kata dia bro mobil gua parkirin di rumahnya Pak Suripto gitu kan. Ini barang gua angkut semua ke sini. Ani lihat ya benar barang tuh diangkut semua ke situ dan Ani bilang sama Mas Haris ketika itu 12:30-an, Mas nggak apa-apa, yang penting lu selamat kita selamat. Ya udah sekarang prepare gitu kan, kita mau naik nih. Ani bilang gitu, yuk prepare yuk gitu. Prepare lah, kita beli yang kurang gitu kan, yang belum prepare semua beres. Nah persyaratan naik Gunung Selamat via Kaliwadas ini cukup mudah dan dia hanya simaksi KTP gitu ya. KTP administrasi gitu. Administrasinya ngurus simaksi administrasi untuk naik gunung. Kenapa bisa beda-beda gitu persyaratannya? Karena ketentuan ranger sih masing-masing itu beda. Masing-masing itu beda biasanya. Ada yang harus surat sehat, ada yang vaksin, ada yang segala macam. Apalagi zaman sekarang begini gitu kan. Nah itu udah beres, udah keisi semua. Dan harga simaksnya cukup murah, satu orang 15.000 buat naik ke atas. 15.000 saja satu orang. Akhirnya ngisi data semua beres, naiklah ke Gunung Selamat. Diantar dengan ojek karena dari base camp ke jalur pendakian tuh jauh banget. Masih jauh. Diantar pakai ojek. Satu ojek kita bayar 30.000. Satu ojek berapa orang itu? Bisa satu orang 2 orang? Satu orang doang ya? Satu ojek 1 orang, karena kita buat tas carrier kan. Jadi satu orang barang-barang gitu ya. Satu orang satu ojek. Gak bisa 2. Habis itu naik ojek, sampailah kita ke air mata suci. Mata air suci lah sebutnya. Mata air suci itu dia tempatnya kayak penampungan gede gitu. Itu katanya orang sana itu salah satu produk minuman kita yang terkenal nih di Indonesia. Oh gitu. Ambil di sana. Gitu. Gak boleh bilang merek ya. Nah, jangan disebut merek, ntar copyright. Ternyata ada di sana. Oke. Gitu. Salah satu itu katanya ngambil di sana gitu. Dan kita foto di Mata Air Suci itu udah jam 1:sekian lah. Dan naiklah kita start jam 1:30 tuh dari Mata Air Suci jam 1:30 siang. Mulai naik sampai pos 1 cukup cepet 15 menit. Pos 1 15 menit. Cukup cepet lah pokoknya sampai pos 1. Nah, sampailah kita di pos 1. Di pos 1 kita break. Di situ kita break. Minum-minum dulu sedikit-sedikit. Habis itu sekitar 10 menit kemudian lanjut jalan lagi.
Sampailah pas di jalan itu udah mulai jalan tuh dari pos 1 kita nyusuri kayak hutan tuh penuh dari kiri kanan tuh daun pulus. Wah. Daun pulus tuh daun yang gatel Banget tuh, gatel minta ampun, tangan anak bengkak gitu. Daun pulus itu. Nah, kenapa kok banyak daun pulus banget yang lebat itu tadi di situ? Karena jalur itu meskipun jalur warga ada yang bertani di sana dan nyari burung sebagainya, tapi jarang orang mendaki Gunung Slamet lewat situ tadi. Jarang. Pengakuan dari ranger, orang base camp, warga sekitar jarang. Nah, alasannya apa itu? Mungkin belum terkenal, Tat. Baru Karena mungkin ya. di sana juga sinyal nggak ada, Tat. Udah di kampung aja nggak ada sinyal, Tat. Oh. Bles hilang sinyal, provider apapun nggak sampai lah pokoknya di situ. Aneh, salah satu provider yang katanya di mana-mana bisa, Di sana nggak ada. Gitu kan. Ini PR ya. Selamat membutuhkan sinyal. Mulai sinyal gitu di base camp. Nah, ketika dari pos 1 jalan tuh nyusurin rimbunnya hutan dengan posisi Mas Haris di depan. Ini teman kita dan Anda sebagai sweeper Paling belakang. Tugas sweeper itu apa? Sweeper tuh melihat kondisi para followers, Tat. Dan jaraknya itu jeda sekitar 3 sampai 5 meter. Oh. Nggak boleh nempel. Beruntun ya. Kita si sweeper ini nggak boleh nempel. Kalau dia nempel, Tat, dia nggak bakal tahu kondisi depannya tuh gimana. Kalau anggota yang tengah-tengah ini Nempel. nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi Harus sweeper itu yang si sweeper itu harus di jauh belakang 3 sampai 5 meter. Tujuannya apa, Dat? Biar kalau nanti ada anggota yang kelihatannya jalannya udah lunglai, kita langsung bisa tiup peluit. Atau biasanya kita kan mendaki pakai HT. Kita kabari yang leaders untuk break istirahat seperti itu. Nah, Anda sebagai sweeper dari pos 1 sampai pos bayangan 2 itu belum terjadi apa-apa, Dat. Belum ada keanehan. Oh, berarti ada apa-apa itu nanti setelah ini? Ada apa-apa setelah itu. Lanjut. Sampai di pos bayangan 2 dan lanjut lagi. Nah, di sini Dat mulai ada kayak Mas Haris sudah mulai ngasih quiz lah. Quiz itu berupa kayak Kode gitu ya, sandi gitu. Kita break nih di tempat itu. Di kayak batang pohon besar, kita break di situ. Nah, itu Mas Haris bilang, tempat break yang sekarang kita namain apel. Apel. Nanti yang berikutnya bebek. Aneh sebagai orang yang udah lama sama Mas Haris ngikut pendakian ya. Jadi agak paham gitu ya. Ya agak paham. Aneh, wah ini udah ada yang gak beres nih. Gitu. Ini maksudnya apa itu? Kalau ada apel, kemudian nanti yang depan bebek. Gitu? Ya, itu kan tugas kita tuh sebenarnya ketika itu kita udah disuruh mengamati di sekitar. Oh, jadi harus mengamati di ketika posisi A itu kayak gini posisinya. Seperti ini letak-letak kayak gitu, seperti itu gitu kan. Jadi kita harus memahami sekitar lah, Tat. Harus ngapalin lah sekitar gitu. Nah, habis itu Ane udah mikir, wah ini gak beres nih. Udahlah, lanjut lagi jalan. jalan terus sampailah kita di pos 2. Mas Haris bilang, dan orang bawah tuh orang tadi yang aneh aja ngobrol, yang orangnya buka jalur bilang, Mas jangan ngecamp di pos 2 ya. Oh, pesan dari yang buka jalur itu. Dan Mas Haris juga bilang ke aneh waktu di mobil, pos 2. Pos 2 tuh jangan dibuat istirahat Mas ya gitu. Pos itu ada tandanya sejenis gedung atau ada di beberapa gunung sih beda-beda. Yang Anda temuin ya, yang dijumpain. Ya tulisan aja gitu ya. Umum ya, tulisan kayak apa sih namanya? Kayak pelang besi gitu, kayak seng. Oh, mungkin ini foto nanti saya tampilkan. Nanti bisa tampilkan. Seng itu ditulis di pilok, dicetak gitu kan. Pos 2. Dan Anda baca pos 2 Istana Jingkat. Loh, aneh jadi teringat cerita Mas Haris di mobil kan. Istana Jingkat artinya istana jin. Iya, istana Jingkat. Wah, gitu, istana jin. Jadi istilahnya ada pengalaman supernatural gitu. Insya Allah nanti adalah ke depannya.
Nah, ya, lanjut. Ketika itu Mas Aris bilang, udah yuk langsung lanjut, kita ngelintas dong di sini, jangan Habis itu lanjut. Jadi nggak istirahat ya? Nggak istirahat. Lanjutlah kita jalan, dan itu dari pos 1 ke pos 2, Tat. Itu 100-an menit. 100 menit. Harusnya tuh nggak segitu. Normalnya berapa menit? 60. Cukup 1 jam saja harusnya. 1 jam dan ini saja 100 dari menit berarti ya 1 jam. lebih 40 menit ya. Lebih 40. Berarti yang tuh bisa hitung dari pos 1 ke pos dari mata air suci ke pos 1 aja itu 15 menit, berarti jam 2 lah kita udah nyampe di pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 itu kita jam 4, jam 4-an baru nyampe. Pos 2. Nah, Jam 4 sore. di sore. Oh. Nah, ketika itu Mas Haris bilang sama Ane dan teman-teman yang lain, yang harus diuji kesabaran nanti dari pos 2 ke pos 3, karena memang terkenal jauh, Tat. 90 menit estimasinya. Estimasi 90 menit ada ya, 90 menit. Di setiap ini perjalanan ada pos-pos masing-masing. Uh-uh. Total ada berapa pos sampai 7. Sampai 7. 7 pos. Dan ini posisinya masih di pos 2. Pos 2. Sore itu jam 4-an. Lanjutlah jalan. Masih dengan dipenuhi pulus. Jalan, Anes tetap sebagai sweeper. Jalan, kemudian ada yang namanya itu tempat kayak pohon gitu, Tat. Pertengahan itu jalan. Itu belum nyampe pos bayangan 3. Ada pohon besar. Kita break di situ, jalan, break di situ lagi, dan baru yang ketiga, baru abis itu Mas Haris ngasih pisau kan nih. Oh, jadi kayak ketemu lagi tempat yang sama begitu. Tempat yang sama, dan yang menyadari itu hanya Ane dan Mas Haris. Oh, iya. Teman-teman iya, yang iya. di depan nggak menyadari. Kayak diputer-puter dong. Iya, kayak diputer-puter. Pantesan tadi dari 60 menit harusnya sampai ke 100 menit itu. Nah. Iya. Dan itu ketika sudah sampai di pohon itu udah sore, udah jam 5. Jam 5, 1 jam kita jalan, belum nemu titik terang juga. Akhirnya Mas Haris ngasih pisau. Mas, tandain ini pohon. Ditanda lah, aneh buat tanda. Iya. Tanpa aneh merusak pohonnya, Dat. Jadi pohon di sana tuh bener-bener lebat, rimbun, dan masih alami banget. Kan kalau orang tersesat di gunung, Dat, dia bisa menentukan arah timur mana barat. Timur berarti pohon yang nggak ada lumutnya, yang sering disinari matahari. Iya. Itu timur. Oh, itu ilmu juga itu ya. Iya kan? Yang banyak lumutnya berarti barat. Di situ nggak bisa, Dan. Semua pohon dilumutin. Saking dia lebatnya Karena hutannya. kurang cahaya seluruhnya, jadi semua kena lumut ya. Ada lumutnya. Jadi hilang mata angin juga di situ. Dan tebal-tebal. Maka di situ yang aneh bilang, aneh nandain pohon tanpa merusak. Jadi lumutnya yang aneh kikis sebagai tanda. Dan aneh yakin nggak bakal numbuh cepet lah. Sejam juga nggak bakal ada numbuh lagi semula gitu kan. Kikis tuh lumut, beres, selesai nih. Lanjut lagi kita jalan. Break 5:30. Mas Haris memutuskan 5:30 kurang, Mas Haris memutuskan, Mas ini kondisi hujan, gua ngetep ya ke atas duluan. Ngetep. Istilahnya ngetep. Apa itu maksudnya? Jadi tadinya rombongan ini berlima Ada kan? 5, iya oke. Dipecah jadi 2 kelompok. kelompok. Dia berdua sama temen aneh jalan duluan. Tujuannya dia mau bangun tenda dulu, terus turun ke bawah lagi bawain barang kita. Oh, jadi estafet gitu ya. Estafet, betul. Nah, terus aneh karena di situ yang bisa ngambil keputusan cuma aneh dan Mas Haris berdua. Terus aneh bilang, "Oke, Mas, enggak apa-apa. Lu ngetep aja ke atas." "Oke ya, ngetep ya gue ya." Iya. Ngetep lah Mas Haris ke atas tuh jam 5-an, 5:15, 10 depan nih. Dia ke atas, aneh duduk dulu, masih break nih, istirahat, masih duduk dulu nih. Duduk dulu, nyantai, sambil ngopi-ngopi dulu. Setelah 10-15 menit, sudah mau 5:30, aneh bilang, "Yuk, anak ke teman aneh." Karena Mas Haris ngetep sama teman aneh, yang 2 teman aneh sama aneh, sisanya berarti aneh ada 3.
orang yang ya dua orang ikut aneh, jadi kita bertiga. Nah dia berdua duluan. Aneh bilang yuk lanjut lagi yuk jalan. Gitu kan. Teman-teman bilang ayo mas lanjut mas, ayo lanjut jalan. Lanjutlah kita jalan. Kondisi udah mulai gerimis 5:30. Udah mulai gerimis, udah mau Gelap itu ya. udah gelap. Dan di tengah-tengah jalan Aneh minta break sebelum kita memasuki hutan yang rimbunnya sangat, karena ada di situ kayak terowongan tapi terbentuknya dari pohon. Iya. Jadi kita harus nunduk sedikit gitu baru bisa ngelewatin. Nah, di situ setelah ngelewatin itu Aneh ngerasa cukup gelap. Aneh bilang headlamp siapin di kepala yang ada headlamp. Center juga pegang masing-masing. Akhirnya pegang lah mereka center masing-masing. Karena Aneh super, Aneh pakai headlamp. Aneh pakai headlamp jalan. Nah, ketika lagi ngebuka jalur yang ilalangnya itu tinggi di atas Aneh, Setinggi badan. di atas tinggi kepala, lebih di atas dari Aneh dan pokoknya. Iya. Terus si tumbuhan tuh. Emang setapaknya ada setapaknya ada. Iya, untuk jalan. Cuma masih rimbun banget. Jadi akhirnya dibuka. Sampai di titik dimana jam 6-an kurang, Aneh nyorot ke atas. Headlamp Aneh itu ke atas. Sebelum maghrib. Itu Aneh lihat kayak pendaki. Putih wajahnya. Begini posisinya. Melihatin gitu. Ngelihat ke Aneh, ngelihat ke arah Aneh. Itu siapa itu? Nggak tahu juga, dan Aneh pastikan itu bukan teman Aneh. Karena Mas Haris hitam. Dan Mas Haris ada. Mas Haris ada. Oh. Mas Haris ada di depan. Dan saat itu nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Ada yang Saya agak merinding. ada yang sudah mendaki duluan, tapi pagi dan nggak mungkin dia ketemu kita yang dari siang baru naik kan? Jadi dugaannya ini makhluk lain. Makhluk ya? lain, Oh. bukan orang. Dan ini hanya Mas Irsad yang lihat. Ada teman Aneh yang lihat. Mas Haris juga ngelihat sebelum Aneh. Yang dia lewat jalan sama. Orang ke atas. Aneh untuk menghibur teman-teman Aneh. Aneh bilang, tuh Mas Haris tuh di atas. Oh. Yuk buruan. Itu Mas Haris tuh. Tapi memang posisi Mas Haris di atas, di depannya posisi. Ada di depannya tapi jauh. Akhirnya menyusuri terus sampai teman Aneh yang di depan tuh bilang, Mas jalannya ini kan? Iya ini jalannya. Gitu kan. Pokoknya ikutin pita kuning katanya kan, petunjuknya tuh ada pita kuning yang diikat. Hanya itu. Pita plastik. Itu sudah ada dari situ. Sudah ada. Dan itu jarang banget tapi ditemuin. Kecil ya, susah nyarinya. Susah kalau malam apalagi kan kita kalau udah kena malam. Akhirnya jalanlah saat kita ke situ. Tapi si sosok pendaki ini kayak nunjukin, nih loh teman ente di sini. Mas Haris itu ngasih tahu posisi Mas Haris. Ngasih tahu kayak seolah-olah tuh ngasih tahu. Ini cuma nunjuk doang kayak isyarat gitu ya. Isyarat nunjuk habis itu pergi. Hilang habis itu. Hilang. Dan Iya. Aneh langsung ketemu dengan Mas Haris tuh, nggak lama itu ketemu dengan Mas Haris. Kita udah kumpul berlima. Setelah itu azan, kebetulan azan maghrib. Break lah di situ. Sholat maghrib, beres. Ngopi-ngopi sebentar, lanjut lagi kita jalan sampailah kita ketemu pos Bayangan 3. Oh, artinya ini sudah mau nyampe pos 3. Artinya sudah mau nyampe pos 3, artinya sudah mau nyampe pos 3. Tapi masih di Bayangan ini. Masih di pos Bayangan. Masuklah pos Bayangan 3. Dari pos Bayangan 3 tuh kalau itu tuh Aneh tuh bisa ngelihat atas loh. Maksudnya itu bukan puncak, itu adalah atasnya bukit. Tapi pohonnya tuh udah kelihatan, perbatasan tuh di situ gitu. Perbatasan antara pohon di bawah pohon di atas tuh yang botak sananya tuh udah kelihatan. Gitu. Jadi istilahnya ini Aneh di sini, perbatasannya di sini kelihatan, dari sini kelihatan gitu kan. Pohon itu. Pohon yang di perbatasan tuh kelihatan. Di belakang itu udah bukit. Udah atasnya bukit. Jadi kita tinggal kalau kita udah nyampe situ pos 3, turun ke bawah pos 4, pos 5, 6, 7 udah puncak. Gitu istilahnya ya kalau bener nyampe kemarin. Nah ketika itu Anda lihat begini, oh iya tuh pos 3 tuh di atas tuh, ayo semangat gitu kan. Akhirnya tapi nyampe di pos Bayangan 3 tuh jam berapa? Jam 7.
1 jam. Jam 7. Artinya 1 jam Pos dari bayangan itu. ke pos bayangan itu 1 jam. Break lah di situ Isya. Break dulu Isya. Break Isya. Kemudian setelah itu aneh ada diskusi kecil lah dengan Mas Haris. Aneh bilang, Mas, gue nih rasa kita muncak bukan berlima doang. Tapi sejak tadi setelah pos 2 itu kayak ada yang ngikut di belakang. Loh. Gitu. Iya. Itu kan. Dan udah ngerasa nih ngeberes gitu. Tapi aneh membuang pikiran itu. Walaupun sekilas di kupingannya dengar kayak suara anak kecil. Suara kayak kakek gitu kan. Tapi sekilas aneh buang semua itu. Aneh buang semua itu. Positive thinking aja. Mungkin aneh lagi capek. Makanya halu. Jadi mau ke pos 3 tuh tanjakan gini, begini nih tanjakannya. Nah, Mas Haris sudah bilang itu tikungan kanan bukan gitu kan, ke teman aneh yang di depan karena bertukar posisi. Iya Mas, tikungan kanan. Nah itu bener lagi tuh pos 3 di atas. 15 menit lagi. Nah tapi teman aneh yang satu nih sebut saya si Y lah. Dia ini udah mual-mual, udah kecapean, udah pucet itu kan. Nah, ketika itu kita break agak lama, sekitar 20-an menit sampai setengah 8. Sampai jam 8 kurang. Terus lanjut lagi ke atas. Terjadilah insiden di mana si Y ini jatuh begini tadi. Oh, bukan jatuh bukit gitu. Untung untung dia nggak ke kiri atau ke kanan, gitu kan. Capek gitu, atau terkelir ya mungkin ya. Ya seperti terkilir sih kayaknya. Nah kemudian, tapi ini agak sedikit aneh tingkahnya. Si kaki itu seperti meloncat-loncat seperti hantu khas daerah kita lah gitu. Maksudnya khas negara kita lah gitu. Ketika dia jatuh tuh langsung merubah sikap. Enggak. Langsung nanti berubah. Belum. Ntar ketika itu abis itu hujan lumayan deras juga. Mas Haris memutuskan, Mas gue izin ngetap lagi ke atas gimana? Oke Mas gak apa-apa lu ke atas aja ngetap gitu kan. Bener nih gue ngetap lagi. Iya coba lu ngetap ke atas. Nah ketika Mas Haris ngetap itu si Y ini ngomong ke aneh begini, Kang, Mas, kali ini di pendakian ini gue ya yang beban, gue ya yang bikin kalian jadi susah. Ada harunya juga lah Mas. Sejak jatuh itu ya. Sejak jatuh itu, gue ya yang buat kalian ribet, gitu kan. Dan respon aneh ke dia untuk menyenangkan hati dia gitu ya. Enggak kok, di sini lu sakit kita sakit, lu susah kita susah, lu capek kita capek. Kita udah berusaha semaksimal mungkin semuanya untuk mengoptimalkan tim ini gitu kan. Gak lama, tapi dia ngomong itu sambil nangis sambil nangis. Intinya pendakian selamat nih harunya dapet, dramatisnya dapet, tantangannya besar. Ini bagi teman-teman yang belum pernah daki gunung ya, ini salah satu contoh kecil yang mungkin teman-teman yang lain yang sering lebih banyak lagi pengalaman seperti ini. Gitu. Benar. Nah, terus ketika itu nggak lama Mas Haris turun dari atas sama teman-temannya berdua. Tok. Mas, kita udah nggak bisa melanjutkan pendakian. Loh, kenapa? Karena si teman aneh yang Y ini dia yang tadi jatuh itu udah nggak bisa jalan. Wow. Nggak bisa jalan dan itu harus dipapah buat turun aja bapak. Langsung ngasih pisau kan nih Mas, pisau pegang, lu turun ke bawah, kita bikin tenda darurat di jalur. Jadi jalur itu kita tutupin pakai tenda. Karena udah nggak ada tempat camp. Pas tengah jalan berarti ya. Pas tengah-tengah, tutupin pakai tenda.
Ini buat teman-teman juga ya. Nanti ada video klarifikasi kita kayak ini tuh jalur kenapa kita tutup karena ada alasannya, karena teman kita insiden dan harus mendapatkan pertolongan pertama. Karena ini udah nggak bisa melanjutkan pendakian. Dan buat teman-teman yang mau mendirikan tenda di jalur, jangan, karena mungkin di semua gunung pun dilarang buat diriin tenda di jalur. Jadi sebenarnya nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Ini darurat ini. Ini darurat aja, posisinya benar-benar darurat. Ketika itu diriin tenda di jalur, aneh babat kan jalur itu begini, Tat. Jadi ini jalan tapi ada gundukan tanah gitu. Sialnya kita nggak bawa pacul. Akhirnya kita pakai pisau. Dan aneh sendiri yang ngeratain tanah pakai pisau. Ngeratain tanah pakai pisau. Aneh ratain, aneh babat dulu gitu kan daun sekitarnya. Terus aneh ratain biar teman aneh tidurnya nyenyak lah gitu. Seminimal-minimalnya sedikit nyaman lah meskipun yang nggak mungkin rata, Tat. Pasti ada gelombangnya agak turun gitu. Tapi aneh mikir nggak apa-apa lah daripada kayak dulu ke Cikuray tidur di atas air gitu kan. Sekarang tidur bener-bener tidur. Tapi gitu. jadi tenda itu. Jadi bisa terpasang ya. Bisa terpasang, alhamdulillah. Dengan keterampilan teman-teman semua juga yang lain ikut bantu, alhamdulillah jadilah tenda. Ketika tenda itu jadi, Tat, si teman aneh yang si Y ini masuk ke dalam. Yang tadi jatuh. Duluan karena dia harus ganti baju cepat. Tapi syaratnya nggak boleh tidur, Tat. Karena dingin, suhu tuh udah di bawah 15. Bermalam di situ. Bermalam di situ. Tapi nggak tidur. Tidur, enggak, si dia tuh jangan sampai tidur dulu. Jangan tidur. Jangan tidur dulu karena ini penyebab orang kedinginan, Tat. Hipotermia itu Karena tidur. dia itu pertama, Tat. Dia bajunya basah. Dia nggak ganti baju dia, diserang kantuk, dia tidur, diturutin, Tat. Itu salah sebenarnya. Oh, itu berarti nggak boleh itu. Nggak boleh, Tat. Harusnya dia ganti baju dia dulu, isi perutnya dulu dengan yang hangat-hangat, terus ngobrol sebentar untuk mengembalikan kesadaran. Iya. Setelah itu bertidur. Boleh tidur. Baru tidur. Nah, ini ilmu ya buat teman-teman ya. Kalau mengalami hal seperti ini, jangan coba-coba tertidur seperti kondisi yang tadi. Basah-basah, capek, ngantuk langsung tidur. Karena aneh pernah, Tat, tidur di jalur, di trek tidur, nggak nyadar. Duduk nih, Tat, duduk di pinggir break. Duduk nih kayak udah capek, udah capek banget, hujan, nyindir begini, les tidur nggak nyadar. Atau bilang ke teman sebelah, aneh tidur. Dan bukan santri aja yang ngantuk kan ya. Kita pendaki sebenarnya kalau udah diserang dingin, diserang hujan ngantuk. Tapi kalau bangun lagi kan masalah. Enggak, Tat. Kalau hanya slep gitu, Iya. enggak masalah. Yang masalah tuh udah gitu tidurnya ngorok. Jadi kalau sampai kondisi kedinginan, basah, baju, tertidur, tadi penyakit apa? Hipotermia tuh akan menyerang. Itu hipotermia itu jenis apa itu? Penyakit Kedinginan akut. kedinginan. Akut sampai hilang kesadaran, bahkan meninggal juga bisa. Tat. Iya. Meninggal juga di beberapa gunung di Jawa Tengah itu pernah, Tat, ada yang hipotermia meninggal. Beberapa gunung pernah. Di Jawa Barat orang hipotermia meninggal. Bahkan katanya di Wonosobo juga kebunnya tuh si daunnya itu bisa dipotek, Tat. Es. Wow. Beberapa musim Saking dinginnya gitu. saking dingin, dulu pernah ekstrim. Daerah teman ada Ustadz Holid tuh, si daunnya itu bisa beku dan jadi es. Nah, lanjut lagi, Tat. Nah, ketika di tenda itu masuklah dia, ganti baju, beres, langsung tidur, Tat. Kedengeran sama kupingannya suara ngorok. Tidur dia. Langsung tidur setelah ganti baju, beres. Dia sendiri di dalam. Berdua sama temennya. Dua-duanya tidur. Hanya dia doang berarti ya? Dia doang tidur. Oh. Kedengeran sama kupingannya, kok ada suara ngorok katanya. Itu bangunin di tenda, jangan tidur. Bangunin, bahaya. Ngorok nih, orang nih tidurnya ngorok katanya, jangan, bangunin. Artinya ngorok tuh lelahnya banget, fisiknya tuh kurang, Tat. Gitu kan. Jangan nih, bangunin, bahaya. Akhirnya dibangunin lah, Tat.
dibangunin, kita udah goreng cemilan nugget. Nah, ketika masak nih, formasi gini Dad. Temen aneh, koki yang masak. 3. Nah, teman aneh nanya sama aneh nih ketika masak, Mas, yang di dalam tenda siapa sih? Kan 2 orang kan? Aneh jawab, lah kan lu yang nyuruh masuk si Ye dan sama temennya gitu kan. Tinggal 3 harusnya kan di Tinggal luar. 3. Terus kok kayak masih berlima di luar. Oh jadi yang dilihat justru 5 orang di luar. 5 orang. Dan dia nanya di dalam tuh siapa? Nanya mana? Oh, berarti nambah orang. Nambah orang dengan tidak sengaja tuh nambah di gunung tuh yang tadinya itu nambah orang Dad. Nah siapa itu? Atau makhluk Makhluk yang lain. tak kasat mata gitu? Makhluk tak kasat mata ya yang jelas. Tapi kalau aneh ciriin dari sosok pendaki yang tadi yang aneh temuin itu dia begini, bukan dia, karena dia tetap di atas dan dia nggak ikut kita turun. Berarti beda lagi. Beda lagi. Istilahnya dia tuh di bawah kita dan dia nggak ikut ke atas, dia tetap di bawah kita. Itu. Nah setelah itu jam kita udah beres-beres semua, udah ganti baju karena basah tadi ya. Kita masuk lagi, enggak kita masuk. Aneh masuk ke tenda nih untuk tidur, ya untuk tidur. Tidurlah aneh di tenda. Dan kondisi satu tenda itu diisi berlima. Aneh sebelum pojok. Jadi tidur juga akhirnya itu. Tidur, tapi dengan kondisi yang kurang nyaman. Ya karena si tanah begini Iya. Aneh nggak bawa pacul lagi kan dalam kondisi. Ini buat teman-teman juga nih, jangan berpikiran aneh bilang aneh bawa pacul yang buat nyangkul di sawah ya. Pacul outdoor tuh kecil cuma segini doang nih. Kalau dilipat tuh segini pacul outdoor. Dan itu bisa jadi gergaji, bisa jadi pisau, macem-macem. Nah, tidurlah jam 1:30 hujan turun ya. Lebat kondisi hujan tuh di tengah hutan kayak gitu, lebat kondisi hujan. 1:30 kuping aneh tuh masih sehat, alhamdulillah walafiat. Aneh ngedenger suara langkah orang. Ada yang lewat itu. Ada yang lewat di bagian kepala aneh ini di sini. Lewat. Itu sepi padahal ya. Sepi nggak ada orang dari pendaki. mana ya pada saat itu? Yang jelas bukan orang kayak suara kayak tuh tap jeda 3-4 detik, tap jeda 3-4 detik, tap. Aneh sempet nengok pas hujan lebat. Seret aneh buka tenda, aneh nengok. Kok nggak ada? Kok nggak ada siapa-siapa? Gitu kan. Akhirnya aneh tutup lagi. Lanjut tidur. Ya Mas Haris bangun lah pokoknya. Ketika malam tuh bangun. Entah dia ngobrol sama siapa aneh nggak tahu. Gitu kan. Pas pagi-paginya itu ada kayak bungkus rokok. Tapi tulisannya itu gudang garam. Karena kalau rokok pada umumnya dia batang gitu ya. Ini enggak ada. Jadi cengkeh sama bakawai doang. Oh. Nah, itu kayak abis pagi-pagi tuh kayak orang habis dibakar. Padahal Mas Haris tuh nggak ngebakar si cengkeh sama bakawai itu. Ada yang bakar itu. Ada yang bakar itu tapi bukan orang. Siapa itu? Gitu kan, Dad. Barulah pagi-pagi itu Mas Haris cerita sama Ane. Mas, ya kenapa Mas? Semalam gue ngobrol. Dia bilangnya gini, semalam gue ngobrol sama Mbah Slamet. Siapa yang ngobrol? Gue ngobrol sama Mbah Slamet. Mbah Slamet itu siapa? Gue kurang tahu, sosok gaib pokoknya. Tunggu. Ini kan Gunung Selamat. Yang ditemuin bernama Mbah Slamet. Mbah Slamet. Ngomongnya sih gitu, Ane gak tahu nama jelas pasti itu siapa, ngomongannya sih Mbah Slamet. Nah ketika itu Ane bilang, lu yang bener Mas ngobrol sama Mbah Slamet. Itu kan. Tapi ini bungkus rokok nih dari siapa? Ini dari bapak gua Mas. Sebelum berangkat tuh sebenarnya pagi tuh dikasih sama bapak gua buat kita
kalau ada yang urgent ini dipakai. Gitu kan. Pagi datang sarapan, jam 11 tutup tenda. Semua rahasia di pendakian ini kita simpen berdua. Dan Ane simpen, Ane dan Mas Haris. Followers gak berhak tahu. Kenapa? Karena gak boleh diceritakan di gunung. Oh jadi ini pantangan tersendiri ya? Pantangan tersendiri. Kalau ketika naik gunung. Mendaki gunung, menemukan kejanggalan, jangan coba-coba cerita di gunung. Jadi dikip aja. Dikip aja buat diri sendiri. Nah, turunlah kita jam 11. Ketika turun, tuh temenannya ada yang ngomong gini. Kok kita turun cepet banget ya? Gak kayak pas naik. Oh gitu. Gitu kan. Terus aneh bilang, lah iyalah orang ini hutan kok gitu kan. Tenang aja, cepet lah turunnya. Ah kalau pas naik ketemunya itu lagi. Waduh udah arah menyinggung nih. Udah arah menyinggung situ. Terus aneh bilang, ya namanya hutan pasti ketemunya pohon, bunga, pulus. Tapi gitu perasaan kan. curiga itu ada ya? Ada di antara mereka bertiga tuh ada. Muter-muter aja. Muter-muter aja ada. Nah ketika turun sampai di air mata suci. Di mata air suci tuh aneh ngobrol lah sama orang base camp. Mas, kita tuh begini-begini ceritain semuanya. Kata orang base camp ini. Kata orang base camp ini. Masnya nih kena akar mimang. Loh, akar mimang tuh apa mas? Akar mimang. Oyot mimang nih kalau pakai bahasa Jawa. Oh jadi ada akar mimang, ada oyot mimang ya. Bahasa Jawanya oyot mimang, kalau di Indonesia akar mimang. Oyot mimang tuh bentuknya apa sih mas gitu kan? Bentuknya tuh gimana gitu? Gaib mas. Ya buat teman-teman yang di rumah mungkin banyak yang belum tahu, akar mimang atau oyot mimang itu adalah sejenis kayu akar gitu. Bentuknya ada yang bulat, ada yang segitiga atau kotak, pokoknya nyatu gitu ya, muter nyambung, bukan yang tumpang atau nempel. Ini merupakan salah satu yang dianggap mistis atau punya sesuatu yang mana kalau misalnya ada orang yang melewati itu, betul. itu dipercaya orangnya akan diputar-putar saja gitu. Putar-putar di situ aja terus. Jadi nggak ketemu jalan. Nggak ketemu jalan. Ini yang dialami oleh timnya ini saat. Timnya Anda sendiri dialami. Dipercaya seperti itu ya oleh Mas siapa yang di base camp itu. Gitu kan. Nah terus ketika itu masnya yang di base camp nih bilang, harusnya masnya nih buka baju. Semua nih satu tim, kita buka baju bagian atas, dibalik, dipakai lagi. Apa itu manjur? Katanya sih gitu, kata orang situ. Iya. Seperti itu kurang lebihnya pengalaman di Gunung Selamat ini, dan part 2-nya masih ada. Maksudnya aneh mau kesana lagi karena rasa penasaran yang tinggi. Oh masih rencana pengen lanjut. Satu itu, yang kedua orang base camp nih mereka merasa bersalah karena aneh dan tim gak sampai puncak dan ingin mengantar kita semua ke puncak. Oke, kapan rencana? Liburan lah pokoknya. Oh liburan. Kalau agenda pondok udah nggak inilah gitu. Jadi cukup panjang cerita pada malam hari ini. Aduh, pendek dat. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapatkan tadi ya tentang bagaimana pendakian itu, persiapannya apa saja, kemudian hal-hal yang nggak boleh dilakukan di sana apa saja. Intinya buat teman-teman yang hobi mendaki perlu diperhatikan kesehatannya, peralatannya, kesiapan dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai sembarangan. Intinya sih kalau aneh tadi ya, pendakian gunung itu bukan seberapa tinggi jauh gitu. Karena bagiannya pengalaman yang mahal, pelajarannya. Kalau orang cuma naik gunung sampai puncak turun lagi, anak 2,5 tahun bisa. Aneh pernah ngebawa anak 2,5 tahun naik ke puncak perahu. Bahkan mungkin pendaki-pendaki lain pernah bawa anak-anak kecil ke puncak yang lebih tinggi. Jadi nilai yang terpenting dari naik gunung itu apa? Pelajarannya, edukasinya sebenarnya. Perjuangan pendakian itu. Istilahnya pelajarannya lah yang bisa kita ambil dari pendakian. Lah kalau cuma naik turun mah anak 2,5 tahun bisa. Tapi kan ilmu keterampilan ya bertahan ya, keterampilan bertahan itu. Keterampilan istilahnya survival kita punya, keterampilan dalam manajemen perjalanan kita ada, keterampilan buat diriin tenda kita bisa, bikin api nggak pakai korek kita bisa. Itu kan masuknya juga ke survival gitu kan.
keterampilan medical first responder. Nah, ketika ada yang luka atau jatuh. Luka atau jatuh kita bisa. Nanganin juga. Gigit ular juga kita bisa gitu. Jadi pendakian gak cuma muncak. Gak sekedar sampai puncak doang. Turun. Ya itu anak 2,5 tahun bisa gitu kan. Baik, terima kasih kepada Kakak Irsad telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Sama-sama, Dad. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lagi dengan mungkin topik yang lain ya. Topik yang lain boleh nanti. Banyak sekali. Masih banyak lah yang mau dibuka juga di sini tapi karena waktu terbatas. Ya. Terima kasih buat teman-teman. Selamat istirahat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.